kita perlu mempelajari untuk proses perpindahan panasnya. Jadi alat penukar panas yang melibatkan serangkaian pipa-pipa atau cubeng itu sering kita temui nanti di industri-industri kimia, terutama dalam alat-alat penukar panas, ya kayak HE, di evaporator yang berisi pipa-pipa itu, mesti kita akan melibatkan aliran panas melalui serangkaian pipa-pipa. Nah, untuk menentukan perpindahan panasnya, ini nanti susunan pipanya itu ada dua tipe, yaitu yang berselang-seling atau stagger dan segaris atau inline. Nanti susunan pipanya itu bisa berselang-seling atau segaris. Stagger itu yang berselang-seling dan segaris itu yang inline. Nah, di sini persamaan perpindahan panasnya itu kita menggunakan persamaan yang sudah ditunjukkan oleh si Grimson. Nah, bentuknya apa? Ini bilangan Nusselt-nya itu sama dengan bilangan Nusselt itu kan koefisien transfer panas kali jarak. Dalam hal ini karena pipa, maka kita melibatkan diameternya dibagi dengan konduktivitas fluidanya. Nah, bentuknya apa? C kali mu kali U, ini apa namanya, kecepatan linear ya, ini bukan mu tapi U, kalikan diameter pipa dibagi dengan nu F. Nu F di sini adalah viskositas kinematis. Viskositas kinematis itu apa? Berarti mu per rho. Nah, di pangkatan N kalikan bilangan Prandtl pangkat sepertiga. Ingat, bilangan Prandtl itu kan Cp mu per K, ya tidak? Nah, untuk mencari nilai C dan N di sini nanti, kita bisa menggunakan tabel 4. Nah, di sini karena ada apa namanya, biasanya dalam aliran fluida itu kan kita melibatkan bilangan Reynolds. Nah, untuk menentukan bilangan Reynolds itu kita menggunakan atau menentukan bilangan Reynolds tersebut pada kecepatan maksimum dari fluida. Nah, konstanta yang ditunjukkan pada tabel 64 ini nanti bisa kita bantu dengan menggunakan grafik 614. Nah, kita lihat ya, ini adalah persamaan tabel 64. Di sini kan untuk mencari nilai C dan N. C dan N kan konstanta, bisa kita cari dari tabel 64. Persamaan ini populer banget ya, sering digunakan untuk menentukan perpindahan panas di dalam cubeng. Nah, ini sering digunakan, jadi persamaan ini adalah sangat populer. Nah, ini di sini nanti ada istilah SN per D, ada SP per D. SN itu apa? SN itu adalah jarak normal dari pipa. Antar pipa jarak normalnya berapa? Gitu. Nah, kalau SP itu adalah jarak paralelnya, susunan paralelnya. Nah, sementara D di sini adalah diameter masing-masing pipa. Tinggal kita lihat saja, kalau SN per D 1,25, kemudian SP per D-nya adalah 1,25, maka kita bisa mendapatkan konstanta C dan N. Misal SP per D-nya adalah 1,5, SP per D-nya 1,25, maka kita bisa mendapatkan nilai C dan N. Ini dibagi menjadi dua, untuk susunan yang segaris dan untuk susunan yang berselang-seling. Jadi tinggal dilihat aja, mestinya biasanya di soal sudah disebutkan. Susunan pipanya adalah inline,
susunan pipanya adalah steger. Silakan Anda lihat. Nanti dengan persamaan 6/17, maka kita bisa menentukan besarnya nilai C dan N. Nah, sekarang susunan pipanya. Kalau susunan pipa ini adalah susunan pipa yang inline atau segaris. Sementara susunan gambar B ini adalah susunan pipa yang berselang-seling. Kalau segaris kan tinggal lurus saja. Maka kalau berselang-seling dia tidak lurus saja, tapi ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ada yang ke sini. Nah, tapi kalau inline atau segaris, ya tinggal lurus saja. Nah, yang disebut dengan jarak normal mana? Ya ini, jarak vertikalnya ini. Jarak vertikal ini adalah disebut dengan jarak normal atau SN. Jarak paralelnya yang mana? Yang dalam arah datar ini. Nah, ini adalah jarak paralelnya. Menentukannya dari mana? Dari masing-masing pusat pipa. Ingat ya, ini kalau aliran fluidanya dari sini. Aliran fluidanya dari sini, sementara ini masing-masing adalah pipa. Nah, ini adalah aliran fluidanya dengan kecepatan mu tak terhingga, U tak terhingga. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja, ini adalah jarak dari pusat pipa ke sini yang vertikal dengan pusat pipa berikutnya itu kita sebut dengan SN. Sementara SP yang mana? Yang ini, jarak antar pipa yang mendatar, ini kita sebut dengan jarak paralelnya. Ini sama menentukan dengan SN, menentukannya dari pusat pipa 1 ke pusat pipa berikutnya. Ini untuk yang inline atau yang segaris. Sekarang untuk yang berselang-seling, maka bagaimana cara menentukan SN? Maka cara menentukan SN-nya sama dengan yang inline ya, tetapi yang sedikit berbeda adalah cara menentukan SP-nya. Kalau menentukan SP tadi yang inline itu adalah yang datar. Tetapi kalau yang berselang-seling, kita menentukannya berdasarkan jarak pipa berikutnya dalam susunan yang paralel. Ini ya, ini berarti jarak SP-nya ya dari pusat sini ke sini. Atau kalau dari sini ya ke sini. Sama SN-nya yang vertikal, berarti dari pusat pipa ke sini ke sini. Nah, karena tadi untuk menentukan bilangan Reynolds-nya itu kan berdasarkan kecepatan maksimumnya. Maka kita harus tahu bagaimana besarnya persamaan kecepatan maksimumnya. Berbeda ya, kalau kecepatan maksimum untuk pipa inline adalah seperti ini. Kecepatan maksimum dalam struktur pipa yang berselang-seling, kita menggunakan persamaan ini. Persamaannya sangat berbeda. Ini adalah kecepatan maksimum untuk pipa susunan inline. Ini adalah kecepatan maksimum untuk susunan pipa yang berselang-seling atau stagger. Nah, sekarang kita di sini, ini kok masih gini ya, sebentar. Saya kayaknya ada yang berubah tadi. Bentar, saya yang salah. Maaf, ini saya tutup dulu ya, saya ada yang salah. Bentar. Ada yang salah. Bentar. Bentar ya. Itu yang saya tampilkan bukan itu. Bentar. Sebentar. Ini yang konveksi paksa. Saya salah menampilkan ya. Bentar. Maaf, mohon maaf. Bentar. Nah, ini.
Ini nah, ini saya akan share materi berikutnya. Nah, baik. Aduh, ini tadi belum saya PDF-kan ya. Apa lagi? Aduh, ntar. Baik, karena tadi ada yang saya edit. Kelupaan saya, belum saya PDF-kan. Ntar ya. Ntar, harus saya hapus dulu. Mohon maaf. Tapi kan sudah saya simpan, ternyata belum. Nah, ini sekarang. Ntar, sharing. Oke. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang, untuk mengetahui susunan pipanya ya, kalau tadi, kalau di tabel 64 ini untuk mencari C dan N-nya, ini dengan catatan bahwa dalam satu baris itu terdiri dari 10 lebih dari 10 pipa. Maka kita menggunakan tabel 64. Ini kalau dalam satu baris itu terdiri dari lebih dari 10 pipa. Kita menggunakan persamaan 64. Nah, sekarang bagaimana kalau jumlah pipa sebarisnya itu kurang dari atau sama dengan 10, maka kita menggunakan tabel 65. Ini ketika kita gunakan, jadi tabel 65 ini kita gunakan untuk jumlah tabung dalam baris itu sampai dengan 10. Maka kalau tabungnya lebih dari 10, itu kita menggunakan tabel 64. Karena kalau di sini jumlah tabung dalam satu baris itu kurang dari atau sama dengan 10. Maka di sini kita bisa menentukan perbandingan H untuk N tabung, N itu banyaknya tabung, terhadap baris 10 tabung. Jadi dalam satu baris itu ditentukan berdasarkan 10 tabung. Maka nanti kalau dalam barisnya itu kurang dari 10 tabung, maka di sini kita harus menggunakan faktor pengali yang ada di dalam tabel. Karena tabel ini hanya digunakan ketika dalam satu baris itu terdiri dari 10 tabung. Ya tinggal kita sesuaikan saja. Kalau tabung kita adalah sebanyak misal 4 dalam satu baris, maka faktor pengalinya ya tinggal kita lihat. Kalau susunan pipanya adalah inline, ya maka faktor konversinya adalah 0,9. Kalau ternyata dalam satu baris ada 5, gitu, maka kalau susunannya inline, ya faktor pengalinya adalah 0,92. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk bagaimana cara menentukan dalam besarnya perbedaan tekanan atau pressure drop di dalam aliran gas. Kalau yang persamaan tadi, persamaan 617 ini bisa kita gunakan untuk gas maupun cairan. Maka sekarang kalau persamaan 631 ini hanya digunakan kalau fluidanya, ingat ya, yang namanya fluida itu bisa gas atau cairan atau uap, itu kita sebut dengan fluida. Kalau fluida yang mengalir di dalam pipa itu adalah gas,
maka pressure drop-nya bisa kita gunakan dengan persamaan 6, 3, 1. Ini kalau dalam perancangan nanti menyusun skripsi, menentukan pressure drop ini menjadi sangat kita perlukan waktu menyusun apa namanya HE gitu ya. Fluida yang mengalir di pipa adalah gas. Maka untuk menghitung pressure drop-nya kita bisa menggunakan persamaan 631. Ini kegunaannya banyak nanti waktu Anda merancang skripsi. Kegunaannya banyak, menentukan besarnya pressure drop di dalam pipa ketika di dalam pipa itu yang mengalir adalah gas. 631 tidak untuk cairan ya, hanya khusus untuk gas. Nah, G itu apa? G max itu adalah kecepatan fluida maksimumnya, kecepatan dari gasnya. Ini ingat, kecepatan di sini, kecepatannya adalah persatuan luas. Kecepatannya adalah persatuan luas. G-nya di sini adalah G maksimum. Jadi kecepatan gas kecepatan gas maksimum per satuan luas. Rho-nya apa? Rho-nya ya densitas fluida yang mengalir di dalam pipa. N-nya adalah jumlah pipa yang melintang. Kalau di sini deep itu ya, ini sama artinya dengan melintang. Karena di buku Gen Koplis, deep ini diganti dengan transverse. Ini transverse. Transverse di sini kan artinya melintang. Jadi jumlah pipa yang garisnya melintang atau kita mengatakannya adalah deep di sini. Nah, N ini adalah jumlah garis dari susunan pipa yang melintang. Sekarang mu B adalah viskositas rata-rata dari fluidanya. Nah, sekarang kalau ada mu W itu adalah viskositas dari fluida di dinding pipa. Kalau mu B-nya adalah viskositas fluidanya, kalau mu W adalah viskositas di dinding pipa. Persamanya adalah ini. Nah, sekarang untuk menentukan faktor friksinya. Faktor friksinya untuk fluida yang mengalir di dalam pipa. Ingat, ini untuk fluida di sini bisa gas, bisa cairan. Berapa faktor friksinya? Tinggal kita lihat susunannya apa? Apakah berselang-seling? Kalau berselang-seling, kita menggunakan persamaan 632. Kalau susunannya adalah segaris, maka kita menggunakan persamaan 633 untuk menentukan faktor friksinya atau faktor gesekannya. Persamaannya bisa dilihat. Nah, sekarang ada lagi untuk aliran fluida yang mengalir di dalam tube bank. Ini kalau tadi kan Grimson, sekarang untuk Sukauskas. Ini persamaannya persamaan 634. Kalau tadi persamaan tadi Grimson itu kan persamaannya sangat sederhana ya, tinggal kita cari C dan N. Tetapi kalau Sukauskas ini adalah namanya susah ya. Ini persamaannya adalah persamaan 634. Ini bisa dilihat. Di sini ada PRW. PRW itu apa? Bilangan Prandtl dari fluida yang mengalir di dinding pipa. Nah, jadi di sini semua sifat fisis itu ditentukan berdasarkan ini yang selalu di dalam aliran fluida di dalam pipa itu kita lekat dengan persamaan atau sifat fisis. Nah, kalau di dalam aliran fluida di dalam pipa menurut persamaan Sukauskas ini, maka menentukan sifat fluida
itu berdasarkan suhu fluida yang mengalir di pipa. Kecuali kalau untuk menentukan bilangan Prandtl. Ingat bilangan Prandtl kan mu kali Cp per K. Untuk menentukan mu, Cp, dan K-nya, kalau di dinding pipa, itu kita ya pakai suhu dinding pipa. Tapi kalau bilangan Prandtl-nya bukan di dinding pipa, untuk fluida yang mengalir di dinding pipa, ya kita pakai suhu fluidanya. Nah, nanti kita menggunakan persamaan 66, ini khusus untuk persamaan 634, kita bisa menggunakan persamaan 66 untuk menentukan konstanta N dan C-nya. Kalau kita kapan kita menggunakan tabel 66? Menggunakan tabel 66 ketika jumlah barisnya, jumlah pipa dalam baris itu lebih dari 20. Kalau jumlah pipanya dalam baris kurang dari 20, maka untuk menentukan C dan N-nya kita menggunakan tabel 67. Kalau jumlah pipa dalam barisnya itu lebih dari 20, kita menggunakan tabel 66 untuk menentukan konstantanya yaitu C dan N. Maka kalau jumlah pipanya dalam baris itu kurang dari 20, maka kita untuk menentukan konstantanya atau C dan N kita menggunakan tabel 67. Nah, untuk bilangan Reynolds-nya di sini sama ya. Kalau tadi persamaan 617 menentukan bilangan Reynolds-nya juga berdasarkan kecepatan maksimum. Untuk menentukan persamaan Zhukauskas ini juga ditentukan berdasarkan kecepatan maksimum dari fluida yang mengalir di dalam pipa. Nah, sekarang rambu-rambunya yang perlu diperhatikan. Kapan kita menggunakan persamaan 634 untuk aliran fluida di dalam pipa? Ketika apa? Ketika bilangan Prandtl-nya itu lebih besar dari 0,7 kurang dari 500. Dan bilangan Reynolds-nya untuk kecepatan maksimumnya itu lebih besar dari 10 kurang dari 1 juta. Itu ada pembatas ini. Kalau nilainya masuk dalam rentang ini untuk aliran fluida, kita bisa menggunakan persamaan 634. Sekarang ini tadi untuk tabel 66 menentukan C dan N ketika jumlah pipa dalam satu baris ini lebih dari 20. Sekarang kalau yang jumlah pipanya kurang dari 20 dalam satu baris, maka untuk menentukan faktor konversinya kita menggunakan persamaan 67. Ingat ya, 66 dan 64 ini hanya kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan 634. Baik. Sekarang kita lihat kasus berikut ini. Ada pemanasan udara di dalam di dalam pipa yang susunannya adalah inline. Pipanya ini sekumpulan pipa-pipa atau tube bank. Sekarang kita lihat di sini. Ada udara pada suhu 10 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Itu akan melintasi sekumpulan dari cubeng, di mana struktur dari cubeng kita itu adalah 15 baris untuk tingginya dan 5 baris untuk dipnya, atau tadi transfer juga boleh, transverse. Nah ini loh tadi yang melintang, ini boleh, dip juga boleh, transversnya boleh ya kalau soalnya seperti itu. Jadi di sini pipanya adalah tingginya 15 dan yang menyampingnya adalah 5 baris. Kecepatan fluidanya ini adalah kecepatan udara ini
Sebelum masuk pipa, kecepatan udaranya ini sebelum masuk pipa ya, kecepatannya adalah 7 meter per detik. Di sini sudah diketahui bahwa suhu dari permukaan pipa, suhu permukaan dinding pipa, itu adalah dijaga tetap pada 65 derajat Celcius. Ukuran masing-masing pipa itu mempunyai diameter 1 inci atau 2,54. Mereka disusun dalam susunan inline atau segaris. Nah, di sini sudah diketahui bahwa jarak normal SN dan SP, jarak paralelnya, itu adalah sama. Berapa? 1,5 inci atau 3,81 cm. Jadi SN dan SP di sini adalah sama. Di sini kita diminta untuk menentukan berapa besarnya laju alir panas yang mengalir per satuan panjang pipa, dan tentukan suhu udara yang keluar dari pipa. Di sini ingat ya, karena suhu dinding pipanya itu adalah 65 derajat Celcius, sementara udara yang akan masuk adalah 10 derajat Celcius, maka nanti suhu udara yang keluar dari pipa mestinya lebih besar dari 10 derajat Celcius. Kenapa bisa seperti itu? Karena menerima panas dari dinding pipa. Nah, di dalam soal ini kan tidak diketahui berapa panjang pipanya. Maka nanti besarnya I itu ya harus laju alir panas terus satuan panjang pipa. Baik, sekarang kita tentukan SP-nya per D. Karena kita mau menentukan kecepatan maksimum. SP per D, SP-nya jarak paralelnya adalah 3,81 cm. Diameter pipanya 1 inci atau 2,54. Maka SP per D-nya adalah 1,5. Sekarang yang ini SN per D, jarak normal dibagi diameter pipa. SN dan SP kan sama, 3,81. Diameternya juga sama, 2,54 atau 1 inci. Maka SP per D dan SN per D adalah sama. Nah, data ini kita masukkan ke tabel 64 kita tadi untuk susunan inline untuk menentukan C dan N. Nah, kita lihat tabel 64. Tabel 64 ya, karena jumlah baris kita untuk yang deep tadi kan hanya 5 baris ya, bukan yang 15 ya. Kalau 15-nya ini adalah untuk yang tinggi, sementara tabel 6 ini, tabel ini, 6 kita ini nanti susunannya adalah untuk yang deep. Nah, ini hanya untuk menentukan rasionya. Sekarang kita mau menentukan C dan N-nya. Kita pakai tabel 64. Di sini susunan pipa kita adalah inline. SN per D-nya adalah 1,5. SP per D-nya juga 1,5. Tinggal kita tarik saja. Maka nilai C kita adalah 0,278. N kita berapa? 0,62. Ya kan? Kita mendapatkan C-nya 0,278 dan N-nya 0,62. Nah, sekarang kita mendapatkan C adalah 0,278, N-nya adalah 0,62. Nah, sekarang kita akan menentukan suhu rata-rata. Suhu rata-rata apa? Suhu rata-rata aritmatik. Suhu rata-rata dari apa? Ya dari suhu dinding pipa dan suhu fluida.
Suhu dinding pipanya berapa tadi? 65. Suhu fluidanya berapa tadi? 10 dibagi 2. Maka besarnya suhu rata-rata aritmatik kita untuk suhu rata-rata fluida yang masuk, suhu rata-rata fluida yang masuk ya sama dengan 37,5. Nah, nilai 37,5 ini tadi kan kita punya persamaan yang ada sifat fisisnya. Cara menentukan sifat fisis tadi kan tergantung dari suhu fluida, ya tidak, tadi sudah disebutkan. Maka sekarang suhu fluida kita, suhu rata-ratanya adalah 37,5. Maka sekarang kita bisa menggunakan tabel yang kemarin sudah saya tunjukkan waktu pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang kita akan menentukan densitas dari udara. Densitas udaranya kita tidak bisa ya menggunakan P per RT. Karena apa? Densitas itu kan satuannya adalah massa per volume. Maka kalau kita menggunakan persamaan gas ideal, kan ppnRT, N-nya kan 0. Maka persamaan ini perlu kita koreksi, walaupun nanti hasilnya sama dengan ini. Persamaan ini kan karena pakai seperti ini kan bingung ya, mesti bingung. Maka persamaan ini perlu kita koreksi. Kita koreksi menjadi apa? Ini apa namanya, massa relatif dari udara 28,84 atau 29 boleh, dikalikan dengan tekanan udara dibagi konstanta gas dikalikan dengan suhunya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa suhunya yang rata-rata masuk kan semua sifat ditentukan dari suhu fluida rata-ratanya, maka 37,5. Kalau dibuat Kelvin berapa? 310,5 Kelvin. Tinggal kita masukkan saja. Ini dikoreksi ya. Kalau saya pakai ini mesti bingung. Karena ini tekanannya kan menjadi 1,032. Kita pakai yang tekanan 1 aja. Tekanan kita kan 1 atmosfer kali massa relatifnya. Kemarin kan siapa ya? Saya lupa, Abdurrahman atau siapa yang sudah jawab, saya lupa. Nah, ini nanti dicek, mesti hasilnya akan sama dengan ini. Sekarang untuk viskositas udara, kita menentukannya pada suhu berapa? Ya 37,5 dari tabel kita kemarin, tabel A33 boleh. Atau Anda mencarinya dari buku yang lain, ya monggo. Kemudian konduktivitas udara, konduktivitas panas udara, ketemunya adalah ini. Ini sudah tersaji di sini. Kemudian kapasitas panas udara pada temperatur 37,5. Kalau di sana itu belum ada 37,5, maka Anda bisa pakai interpolasi. Ya toh, Anda bisa pakai interpolasi. Seperti yang tabel sudah kita lihat kemarin. Sekarang bilangan Prandtlnya. Kalau bilangan Prandtl di tabel tidak ada, sementara Anda tahu data CP, tahu data mu, tahu data K, maka Prandtl kan sama dengan CP kali mu per K. Tapi kalau di tabelnya sudah ada, ya tinggal pakai saja. Karena kalau di Appendix 33 kemarin kan bilangan Prandtlnya sudah ada, ya tinggal kita pakai saja. Sekarang kita mau menentukan kecepatan maksimumnya untuk menentukan bilangan Reynolds-nya, ya toh. Kita mau menentukan kecepatan maksimumnya. Kecepatan maksimum tadi kita pakai persamaan yang ini. Berarti kita pakai yang inline, yang segaris. Berarti apa? Laju alir dari udara dikalikan Sn per Sn min D. Tinggal kita gunakan saja. Maka laju alir udaranya berapa tadi? Sudah diketahui, yaitu 7 meter per detik. 7 meter per detik. Sn-nya berapa tadi? 3,81.
Terus SN-nya berapa? Sama dengan SP-nya tadi 3,81. Diameter pipanya berapa? 2,54 atau 1 inci. Maka kita mendapatkan kecepatan maksimum dari udara adalah sebesar ini, 21 meter per detik. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan kecepatan maksimum. Kita masukkan ke bilangan Reynolds. Ingat, karena menentukan bilangan Reynolds kan berdasarkan kecepatan maksimumnya. Berarti rho U max kali D per mu. Tinggal kita masukkan aja. Data-data ini tinggal kita gunakan. Bilangan Reynolds-nya ketemu. Menjadi berapa? 32.020, 32.020. Nah, ini bilangan Reynolds-nya sudah kita dapatkan karena kecepatan maksimumnya kan sudah kita dapatkan. Nah, sekarang saatnya kita menentukan bilangan Nusselt. Kita menggunakan persamaan 617 tadi. Karena kan ini untuk aliran dalam pipa. Maka kita bisa menggunakan persamaan 617, yaitu NU sama dengan H kali D per K. Sama dengan apa? C kali apa ini tadi? Bilangan Reynolds pangkat 0,62, karena ini tadi kan pangkat N kita dapatkan dari tabel 64 kali bilangan Prandtl pangkat 1/3. Maka kita mendapatkan bilangan Nusselt sebesar 153,8. Tidak bersatuan ya. Bilangan Reynolds, bilangan Prandtl, itu semuanya tidak bersatuan. Maka sekarang koefisien perpindahan panasnya itu bisa dihitung. Dari mana? Karena bilangan Nusselt-nya sudah ketemu, konduktivitas panasnya juga sudah tahu, diameter pipanya sudah tahu, maka H ya sama dengan bilangan Nusselt kali konduktivitas panas dibagi dengan diameter pipa. Ingat, satuannya menyesuaikan. Kalau tadi 2,54 kan pakai sentimeter, karena semua pakai meter, maka 2,54 itu kita bagi dengan 100. Maka menjadi 0,0254. Sehingga kita mendapatkan koefisien transfer panas atau H sebesar ini, 154 watt per meter persegi derajat Celcius. Nah, ingat ya, bilangan ini diamati untuk baris 10. Padahal baris kita dipnya tadi kan hanya 5 baris. Maka akibatnya apa? Harus dikalikan faktor pengali. Tinggal kita lihat saja tadi. Baris kita kan 5. Pakai tabel yang 67 ini. 67 ini, kok 67. Berapa tadi? Yang ini. Nah, tabel 65. Jumlah baris kita kan 5. Susunannya inline. Ya toh dip kita tadi kan 5. Karena ini untuk 10 baris dip. Maka kalau 5 ya 0,92. Karena baris kita yang dip tadi adalah 5. Sementara ini kan untuk 10 baris kedalaman pipa atau transverse juga boleh yang melintang, artinya itu sama. Nah, sekarang maka kita mendapatkan 0,92 tadi sudah. Sekarang saatnya kita menentukan luasan perpindahan panas. Di sini kan ada peristiwa kenaikan suhu. Kalau ada peristiwa kenaikan suhu, maka kan ada panas sensibel, ya tidak, karena ada perubahan suhu. Sementara di sini juga ada perpindahan panas konveksi, yaitu dari dinding pipa ke fluida. Maka kita bisa mengatakan
besarnya panas konveksi ya sama dengan besarnya panas sensibel untuk menaikkan suhu. Nah, akibatnya apa? Kita tentukan dulu besarnya panas konveksi kita. Panas konveksi kan bisa menggunakan hukum Newton. H kali A kali beda suhu. Ya tidak. Nah, ingat A kita ini satuannya untuk panjang pipa. Kan alirannya kan luasan penampang pipa ya. Luasan penampang pipa itu apa? Luasan apa keliling lingkaran kali panjang pipa, ya toh. Keliling lingkaran apa? 2πr boleh, PD juga boleh. Nah, berhubung di sini panjang pipa belum diketahui, maka laju alir panas kita ini adalah persatuan panjang. Nanti ya, kalau kita rubah ini, maka besarnya panas konveksi kita ya nanti menjadi Q per satuan panjang. Nanti ada yang dikoreksi. Kalau ini masih panas per waktu ya, karena masih pakai A. Tapi nanti kalau sudah kita masukkan PD kali L, sementara L-nya belum diketahui, maka ya kalau H kali PD, maka Q-nya ya harus Q per L. Nah, sekarang tadi saya sudah menyebutkan besarnya panas konveksi sama dengan panas sensibel. Besarnya panas konveksi tinggal dilihat aja ya untuk materi kemarin. Bahwa panas konveksinya adalah H kali A, persamaannya tidak, mungkin saya ulang-ulang lagi, waktunya kan tidak ada. H kali A kali TW, TW suhu dinding pipa, dikurangi dengan suhu rata-rata fluida. Kemarin kan sudah disebutkan. Sama dengan apa? Panas sensibel yang diterima oleh fluida, sehingga suhu fluida keluar, suhunya menjadi lebih tinggi daripada suhu masuk. Berarti sama dengan apa? MCP delta T. Delta T-nya apa? Ya suhu fluida keluar dikurangi dengan suhu fluida masuk. Kenapa suhu fluida keluar dikurangi suhu fluida masuk? Karena suhu fluida yang keluar lebih tinggi daripada suhu fluida masuk. Karena kan peristiwa pemanasan ya menerima panas dari dinding pipa. Sehingga persamaan kita adalah ini. Nah, sekarang kita tentukan satu persatu dulu. Kita tentukan satu persatu dulu. Kita tentukan massa fluida yang mengalir berapa laju alir massa fluidanya. Kita kan belum tahu. Karena tadi yang diketahui kan hanya kecepatannya, kecepatan fluida yang mengalir. Massa fluida yang mengalir belum diketahui. Untuk mengetahui massa fluida yang mengalir caranya bagaimana? Berarti densitas dikalikan dengan volume. Nah, volumenya harus persatuan waktu atau debit. Densitas dikalikan dengan debit. Nah, ingat, aliran fluida kita itu kan melewati 15 pipa vertikal alirannya. Alirannya itu melewati 15 vertikal, ya toh? Berarti jumlah alirannya kan akan dibagi ke jumlah 15 aliran vertikal. Nah, sehingga menjadi apa? Ingat, ini adalah kecepatan fluida. Kecepatan fluida. Ada SN. SN kan jarak pipa vertikal. Tadi jumlahnya sudah diketahui 15. Maka ini menjadi apa sekarang? Densitasnya kita tentukan dulu. Densitasnya kita pakai ini tadi. Massa relatif udara kali tekanan dibagi tetapan gas dibagi dengan suhu udara. Pakai itu aja. Tinggal Anda masukkan. Nah, tekanannya berapa? Pakai satu aja. Jangan pakai yang ini. Kalau pakai yang ini
saya terus terang bingung, ini mesti sudah saya lebih suka yang M kali P per RT. Itu lebih enak kalau pakai densitas satuannya kilogram per volume. Kalau Anda mau pakai ini, ya monggo-monggo saja, silakan saja. Nah, ingat tapi tekanannya harus dikonversikan, kan gitu. Nah, sekarang ketemunya densitas fluida kita pada temperatur kita tadi 37,5 sama kok nilainya nanti ya 1,246 kalau pakai MP per RT ya sama, sehingga kita mendapatkan ini. Sekarang kita akan menentukan laju alir massa fluida yang masuk ke pipa. Kan sama dengan rho. Rho-nya adalah 1,246 kali kecepatan fluida, kecepatan udara, kan 7 meter per detik. Kali jumlah pipa, 15. Dikalikan dengan apa? Sn. Maka jumlahnya menjadi apa? Jumlah pipa dikalikan dengan Sn, harusnya ini dikoreksi. Ini adalah besarnya massa pipa per satuan panjang pipa. Ini harusnya satuannya adalah kilogram per detik kali meter. Karena kan kita belum tahu berapa berapa panjang pipanya. Ini harusnya dikoreksi itu. Nah, sekarang ini untuk yang laju alir massa untuk panas sensibel. Tadi kan persamaan kita adalah ini. H kali A, TW kali temperatur fluida rata-rata. Sama dengan MCP kali delta suhu fluidanya. Karena tadi kan kita diminta untuk menentukan berapa suhu udara yang keluar ya. Sama laju alir panas persatuan panjang. Ya toh? Maka sekarang saatnya kita tentukan. M kita ini adalah M persatuan panjang. Maka sekarang panas kita tadi ini, persamaan F ini, kita masukkan satu persatu. Kita koreksi. Karena ini jumlah pipa kita yang tadi adalah cuma 5. Padahal kalau pakai tabel tadi harus 10. Ya tidak. Maka kita kalikan dengan faktor pengali, yaitu 0,92. Kali apa? Kali H. Hanya tadi adalah 164. Ya toh, karena H kali A. A kita berapa? A kita ini adalah, sebentar, ini adalah faktor pengali. Kemudian kita kalikan dengan apa tadi? H. Sekarang A. A kita berapa? A kita ini, bentar. A kita itu cara menentukannya. A kita untuk yang menentukan apa namanya? Untuk perpindahan panas konveksi kita adalah pakai persamaan ini. Nah, ini. Untuk yang A, untuk persamaan panas konveksi adalah jumlah pipa, jumlah total pipa. Karena semua pipa kan memberikan panas ke fluida. Jumlah pipa total berapa? Tadi ada tinggi sebanyak 15, yang kedalaman 5. Maka semua pipa kan memberikan panas konveksi. Jadi N kita adalah 15 kali 5. Ingat ya, N itu adalah total jumlah pipa. Kalikan pi kali D kali panjang pipa. Panjang pipanya kan belum diketahui. Maka di sini luasannya adalah persatuan panjang pipa. Betul tidak? Karena panjang pipanya belum diketahui, ini yang perlu dikoreksi. Nah ini, maka satuan kita menjadi apa? Ini tadi, D kita kan 0,254. Jumlah pipa total kita adalah 15 kali 5 kali pi kali 0,254. Maka luasan untuk perpindahan panas konveksi
adalah 5,985 meter persegi per meter. Bentuknya adalah itu. Tinggal kita masukkan aja di sini. Kan H kali A. Ini tadi H kita 164 kali A. A-nya adalah, ingat ya, ini adalah luasan persatuan panjang. Kali suhu dinding. Suhu dindingnya kan tetap 65. Dikurangi dengan suhu fluida rata-rata. Suhu fluida rata-rata berapa? Ya suhu fluida masuk ditambah suhu fluida keluar dibagi 2. Suhu fluida keluar kan belum tahu. Maka satuan di sini, satuan semua ini adalah panas per satuan panjang pipa. Ini loh ya semua. Ini saya bergerak kursornya. Semua ini satuannya adalah panas per satuan panjang pipa kali waktu. Nah, sekarang yang panas konveksinya. M kita ini harusnya diralat ini. Harusnya adalah 4,99 kg. Nanti Anda ralat ya ini. Harusnya 4,99 kg per satuan panjang. Jadi setiap panjang pipa itu mengalir fluida sebesar ini kurang ini. Nah, sehingga kan ruas ini satuannya harus laju alir panas per satuan panjang pipa. Maka ya sini harusnya satuan. Jadi kalau membaca example harus hati-hati. Satuan luas ini kan harus laju alir panas per panjang pipa. Maka kalau di sini juga harus sama. Karena besarnya panas konveksi kan sama dengan panas konduksi. Besarnya panas konveksi sama dengan panas sensibel. Ya tidak. Maka satuan massa kita adalah laju alir massa per panjang pipa kali CP. CP fluidanya berapa? CP fluidanya pada 37,6 yaitu 1007. Tinggal kita masukkan. Jadi kalau membaca example hati-hati. Ini maka menjadi ini harusnya 1007 ya biar konsisten dengan depan. Kali suhu fluida keluar dikurangi suhu fluida masuk. Maka dengan persamaan ini kita mendapatkan besarnya suhu fluida keluar. Ini cuma salah satuan aja yang perlu dikoreksi. Karena kan laju alir panas persatuan panjang, maka yang sebelah sini juga harus panas persatuan panjang. Laju alir panas persatuan panjang. Maka yang dikoreksi adalah laju alir massa. Ini harusnya kilogram per detik kali panjang pipa. Maka sekarang besarnya suhu fluida keluar adalah ini 19,08. Sekarang kita diminta untuk menentukan besarnya panas yang mengalir persatuan panjang pipa. Ya tinggal kita masukkan saja karena TB2-nya kan sudah ketemu. Boleh pakai sensibel boleh pakai konveksi juga boleh, salah satu boleh. Karena kita yang ditanya tadi kan soalnya tentukan besarnya laju alir panas per satuan panjang pipa. Ya toh, maka boleh yang sensibel boleh, yang konveksi juga boleh. Maka ketemunya dengan suhu fluida keluarnya adalah itu 19,08. Baik, itu sudah kita temukan. Nah, sekarang untuk 6/11-nya silakan Anda pelajari sendiri ya. 6/11-nya silakan Anda pelajari. Nah, ini untuk algoritmanya silakan Anda baca karena tinggal dibaca saja. Ini adalah tabel bantuan untuk menentukan bilangan beberapa aliran mau konveksi, mau apa ini silakan Anda lihat. Kemudian ini dilihat biar sampai ini. Nah, untuk example 46,3 ini kalau Anda baca jauh lebih jelas daripada example tadi. Ini lebih enak menurut saya.
Menurut silakan Anda pelajari ya, karena hampir sama. Tapi saya tunjukkan, silakan Anda pelajari sendiri. Baik, untuk yang ini problem 5, silakan Anda pelajari juga. Ini tidak ada PR. Insya Allah minggu depan mungkin kita kuis ya. Semoga minggu depan saya sehat, sehingga karena Pak Luka saya mengeluarkan cairan terus. Jadi sama dokter saya harus istirahat total, nggak boleh banyak beraktivitas karena dipakai gerak mengeluarkan cairan. Jadi mohon maaf ya. Jadi saya harus karena memang ada keterangan sakit dari dokter. Saya tidak boleh banyak beraktivitas dulu. Kaki harus selalu selonjoran gitu. Kalau dipakai naik tangga begitu sakitnya. Sakit banget. Saya kemarin sudah mencoba untuk luring ya berapa kali. Dan ternyata efeknya fatal untuk luka saya. Sehingga dokter ini wajib istirahat total katanya dokternya gitu. Ya sudah saya turuti aja, tapi kan kuliah harus tetap jalan. Silakan Anda pelajari. Baik, sekarang kita masuk ke konveksi alamiah. Ini konveksi paksa sudah kelar. Untuk konveksi yang materi kuis konveksi, insya Allah minggu depan kalau saya sudah masuk luring. Kalau daring kayaknya tidak bisa. Baik, saya akan ganti materi kita. Sekarang kita masuk ke konveksi bebas atau konveksi alamiah. Saya akan share materi. Ini semoga kita tuntaskan hari ini ya, sehingga konveksi kelar di hari ini. Ini kan cuma persamaan-persamaan toh. Ya. Ini sengaja saya tambah banyak soal dan penyelesaian, sehingga nanti Anda bisa mempelajarinya. Saya comot dari beberapa buku. Ini banyak sekali ini, sampai berapa slide ya. Ada 78 slide, ini banyak soal ini. Silakan Anda pelajari sendiri. Silakan Anda. Ini saya sudah comot dari beberapa buku. Baik, silakan Anda pelajari. Sekarang kita masuk ke mana yang pertama dulu. Saat ini kok kursornya jadi hilang. Apa penandanya? Baik, kita masuk ke konveksi bebas. Konveksi bebas. Kalau tadi masih konveksi paksa, sekarang kita masuk ke konveksi bebas. Nah, sekarang ini gampang ya, ada telur panas, kita taruh di udara bebas, maka telur tersebut akan menjadi dingin. Karena telur tersebut mengeluarkan panas ke udara, maka akibatnya apa? Udara di sekitar menjadi hangat gitu. Maka ini adalah efek dari konveksi bebas. Dan kebalikannya, kalau kita punya minuman kaleng dari freezer gitu ya, kita taruh di udara lingkungan, maka akibatnya apa? Suhu udara lingkungan akan menjadi dingin. Ya tidak, karena kan waktu pertama dikontakkan dengan udara, suhu minuman di dalam kaleng dengan suhu udara lingkungan kan tinggian suhu udara lingkungan. Karena ada panas konveksi dari udara lingkungan ke minuman di dalam kaleng, maka otomatis di sekitar minuman kaleng kita ini suhu udaranya akan menjadi dingin karena panasnya sudah diserap oleh minuman di dalam kaleng. Nah, sekarang kalau konveksi bebas tadi kan karena ada pengaruh yang memang sengaja dipaksakan untuk fluida ngalir, entah pompa, entah kompresor itu ya, entah blower itu, sehingga udara mengalir dalam sistem. Nah, sekarang kalau konveksi alamiah atau konveksi bebas merupakan gerakan fluida karena adanya perubahan densitas yang disebabkan karena adanya proses pemanasan. Ingat, kalau ada fluida suhunya itu naik, maka kan densitasnya akan turun, ya tidak? Kalau ada fluida densitasnya itu
naik, kok densitasnya, suhunya itu naik, maka densitasnya akan turun. Nah, pergerakan fluida, atau ini ingat ya, kalau kita menyebutkan fluida atau cairan, dalam kasus konveksi bebas, itu dipengaruhi oleh gaya apung, buoyancy forces, yaitu ketika ada fluida di dekat permukaan yang ada kontak perpindahan panasnya, di mana suhu fluida tersebut berbeda dengan suhu benda yang akan kita dinginkan. Akibatnya apa? Akan terjadi perubahan densitas fluida. Akibatnya apa? Akan ada panas yang dipindahkan. Nah, ternyata efek dari gaya apung ini dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Jadi kalau tadi konveksi bebas itu disebabkan karena ada gaya apung. Ternyata gaya apung itu dipengaruhi oleh adanya, salah satunya adalah karena pengaruh gravitasi. Nah, gaya apung yang menimbulkan konveksi bebas itu disebut dengan gaya benda atau body forces. Ya toh? Maka betul toh kalau kita mengatakan ada gaya benda, itu mestinya kaitannya dengan pengaruh dari gaya gravitasi. Pada umumnya, besarnya nilai koefisien perpindahan panas konveksi bebas itu lebih kecil daripada H dari konveksi paksa. Ya, karena dipaksakan. Kalau konveksi bebas kan ya tadi, karena ada pengaruh perbedaan densitas karena proses pemanasan atau pendinginan, sehingga mestinya koefisien transfer panasnya jauh lebih kecil daripada koefisien transfer panas dari konveksi paksa. Nah, sekarang nilai koefisien perpindahan panas atau H untuk konveksi bebas itu dipengaruhi oleh sifat fisis fluida dan benda atau bentuk bendanya, bentuk benda yang ada perpindahan panasnya. Jadi nilai koefisien transfer panas itu dipengaruhi oleh sifat fisis fluida dan bentuk dari benda. Nah, kalau di proses perpindahan panas secara konveksi bebas, maka kita mesti selalu melibatkan apa yang disebut dengan bilangan Grashof atau GR. GR itu apa? Ya ini bisa Anda. GR ini ada beberapa yang menentukannya, terutama untuk satuan panjangnya ya ada yang menyatakan D, ada yang menyatakan X dan sebagainya. Ada dasarnya adalah sama. Nah, bilangan Grashof ini apa? Sama dengan GR kali G kali beta kali TS min T tak terhingga kali LC pangkat 3 per nu pangkat 2. Ingat, nu itu adalah viskositas kinematis. Viskositas kinematis itu apa? Mu per rho, ya toh? Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari bilangan yang ada di sini. Ada G. G itu apa? Percepatan gravitasi. Satuannya apa? Kita pakai satuan MKS ya. Pakai SI yang MKS, yaitu meter per detik kuadrat. Kalau beta itu adalah koefisien muai volume. Koefisien muai volume. Satuannya apa? Seper K. K-nya ini adalah satuan suhu, yaitu Kelvin. Untuk gas, beta itu selalu dituliskan dalam bentuk seper T. Ingat, T-nya adalah suhu mutlak, sehingga suhunya harus Kelvin. TS di sini apa? Temperatur dari permukaan benda. Sementara T tak terhingga ini apa? Temperatur dari fluida. LC itu apa? Panjang
karakteristik, tergantung dari bentuk benda atau bentuk geometrinya. Nu apa? Viskositas kinematis. Satuannya apa? Meter kuadrat per detik. Viskositas kinematis, ingat, viskositas kinematis itu kan sama dengan mu per rho. Tadi sudah berulang-ulang saya sebutkan. Nah, sekarang untuk menentukan betanya, koefisien mue volume, kita pakai ini aja. Koefisien mue volume, kita kalau mengukurnya pada tekanan tetap, kalau mengukurnya secara bebas, kita pakai 93 ya, persamaan 93. Seper rho sama dengan perubahan tekanan terhadap perubahan suhu pada tekanan tetap. Sekarang kalau pada tekanan tetap, maka koefisien mue volume itu adalah sama dengan negatif seper rho kali rho tak terhingga, rho fluida untuk jarak yang jauh dari fluidanya yang jauh, dibagi rho pada setiap saat, dibagi T fluida yang relatif suhunya tetap, dibagi T setiap saat. Nah, di mana di sini rho tak terhingga adalah densitas dan T tak terhingga adalah suhu cairan di permukaan. Kalau beta adalah suhu gas ideal. Kalau untuk gas ideal, beta sama dengan seperti, ingat satuannya adalah seper Kelvin, seper suhu. Suhunya harus pada temperatur absolut, yaitu suhu temperatur absolut kan selalu dalam bentuk Kelvin ya, bentuknya adalah ini. Nah, baik, ini adalah beberapa sifat dari cairan pada kondisi jenuh. Silakan bisa Anda lihat di sini. Ini pada cair jenuh, sifat-sifat dari cair jenuh bisa Anda lihat untuk apa ini? Untuk amonia, untuk karbon dioksida, untuk sulfur dioksid, kemudian dan sebagainya, bisa Anda lihat di tabel ini. Ini berbagai macam fluida. Untuk etilen glikol, untuk merkuri, dan sebagainya. Bisa Anda lihat di situ. Nah, sekarang kita demikian juga untuk di konveksi bebas ya. Di konveksi paksa kan ada juga banyak persamaan empiris yang kita gunakan. Maka kalau di konveksi bebas, persamaan yang dinyatakan untuk perpindahan panasnya juga dinyatakan dalam bentuk persamaan empiris. Persamaan empiris. Semoga kalian memperhatikan ya, karena saya kok tidak berteman kayaknya. Ya, baik. Ini di sini bilangan hasilnya untuk fluida itu ini persamaan ini, kalau tadi persamaan 617 ya konveksi paksa yang terkenal. Kalau di sini yang terkenal adalah persamaan 725 ya, ini yang sering kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan persamaan konveksi bebas dengan persamaan 725, maka di sini harus mengetahui nilai C dan M. Kita harus mengetahui nilai C dan M. Nah, F di sini menunjukkan subscript ada F di sini, subscript ada F di sini menunjukkan sifat untuk sifat spesies dari suhu film. Di permukaan bendanya kan ada konveksi bebas, maka di sana mesti akan ada lapisan film. Nah, kita menentukan sifat fisiknya ya tergantung dari sifat fisik di film, ya kan? Karena gini loh, ada fluida, entah suhunya tinggi atau suhunya rendah, kemudian berkontak dengan fluida, ada benda berkontak dengan fluida, ya toh kita biarkan. Akibatnya apa? Di permukaan benda tersebut ada lapisan film. Nah, kita menentukannya sifat fisiknya, ya sifat fisik dari fluida yang ada di lapisan film. Untuk suhu di lapisan film, kita menggunakan persamaan ini. T tak terhingga
ditambah TW, TW-nya apa? Suhu permukaan dibagi dengan 2. Suhu permukaan, tak teringatnya apa? Suhu fluida. Nah, sekarang hasil kali dari bilangan apa ini? Bilangan Grashof dikali dengan bilangan Prandtl itu disebut dengan bilangan Rayleigh, RA. Jadi RA itu sama dengan PR kalikan dengan GR. GR-nya kan tadi pakai persamaan yang tadi, persamaan berapa saya lupa. Nih, persamaan 915 gitu. Sementara Prandtl itu kan bisa kita cari CP mu per K. Ya toh, sehingga bilangan Rayleigh bisa ketemu. Ini adalah bilangan Rayleigh di lapisan film. GR kali PR kan sama dengan RA. Kalau Anda menuliskannya C kali RA pangkat M juga boleh, karena GR kali PR adalah bilangan Rayleigh. Boleh, monggo. Nah, sekarang ini hanya ilustrasi saja untuk menyatakan perpindahan panasnya. Kita menentukannya berdasarkan bilangan Nusselt. Bentuknya adalah ini C. Nah, ini tadi sudah saya nyatakan NU sama dengan C kali RA kali N. Untuk L-nya di sini adalah fluidanya. Ya, tahu persamaannya adalah ini. Nah, sekarang kalau menurut Gen-Koplis, bagaimana cara menentukan bilangan Nusselt? Kalau tadi kan persamaan 725 adalah persamaan umum. Sekarang untuk persamaan Gen-Koplis, kita pakai persamaan ini untuk menentukan bilangan Nusselt-nya. Silahkan Anda lihat di sini. Di sini ada konstanta M. Kalau tadi di persamaan 725 kan ada C, ada M. Tapi kalau di persamaan Gen-Koplis, di sini ada M dan ada A. Nah, A dan M adalah konstanta yang nilainya dapat kita peroleh dari tabel 471. Kalau ada simbol NGR, itu adalah bilangan Grashof. Kalau ada NPR, adalah simbol bilangan Prandtl. Kita lihat satu-satu ya. Rho-nya adalah densitas fluida, mu-nya juga viskositas fluida, delta T adalah perbedaan suhu antara dinding dengan bulk fluidanya. Nah, satu ini untuk K-nya adalah konduktivitas panas fluida, kemudian CP-nya adalah kapasitas panas, kemudian betanya adalah tadi koefisien muai ruang. Terus G-nya di sini adalah percepatan gravitasi. Nah, TF-nya tadi dinyatakan dari suhu dinding ditambah dengan suhu bak fluida dibagi dengan 2. Itu kalau persamaan yang kita gunakan adalah persamaan Gen-Koplis. Untuk memperoleh A dan M, kita peroleh dari persamaan di tabel 471. Ini toh tabelnya, tergantung dari geometri bendanya. Ini untuk plat vertikal, bidang datar yang tegak dan silinder tegak, maka A dan M-nya didapat. Untuk silinder horizontal kita mendapatkan ini dan sebagainya. Nah, kalau tadi kita menggunakan persamaan 725, kan kita wajib mencari C dan M. Maka kita pakai tabel ini. Ada silinder tegak, ada bidang datar yang vertikal, kemudian ada silinder horizontal dan sebagainya. Ini silakan Anda lihat. Sekarang untuk konveksi bebas pada plat ataupun untuk silinder vertikal. Ketika sekarang kita tinjau, ini untuk kasus ketiga, ketika suhu permukaannya adalah tetap isotermal. Maka di sini kita ada pernyataan silinder vertikal itu dapat dianggap sebagai bidang datar yang vertikal ketika apa?
D per L-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 35 dibagi dengan bilangan Grashof pangkat 1/4. Maka geometri silinder bisa kita asumsi sebagai bidang datar. Sekarang menurut Bailey, bilangan Nusselt itu adalah sama dengan 0,1. Sebentar ya, tadi tuh kok kayaknya ada telepon, saya khawatir. Baik, sekarang kalau untuk permukaan isotermal, maka bidang kalau bentuknya silinder vertikal dapat dianggap sebagai bidang datar yang vertikal ketika nilainya adalah ini. Nah, sekarang menurut Bailey ini, bilangan Nusselt itu bisa kita nyatakan seperti ini. Selain persamaan 725, tapi ini hanya berlaku untuk plat dan silinder vertikal. Ini persamaan Bailey-nya adalah ini. Nah, di sini ada cara menentukan berapa besarnya bilangan Nusselt berdasarkan bilangan Rayleigh. Kan GR kali PR kan bilangan Rayleigh. Tinggal kita tarik aja berapa besarnya, maka kita akan mendapatkan bilangan Nusselt. Seandainya kita tidak hafal dengan persamaan-persamaan ini, kan kita bisa menggunakan bantuan grafik ini. Ini dengan catatan untuk bidang vertikal ya, untuk isothermal plate, untuk plate yang tegak, yang sudah tetap. Sekarang menurut persamaan Churchill dan Cho ini dilihat, ini persamaan ini hanya berlaku, persamaan 728 dan 729 hanya berlaku untuk plat dan silinder vertikal ketika fluksnya yang mengalir di kedua bidang tersebut itu fluksnya adalah tetap. Ingat ya, flux panas di sini adalah laju alir panas per satuan luas. Nah, sifat-sifat fluida yang ada di dalam persamaan 728 dan 729 itu dinyatakan dalam atau ditentukan berdasarkan kondisi dari suhu filmnya. Ingat ya, saya kalau mengatakan fluida bisa gas, bisa cairan atau uap. Nah, jadi persamaan 728, 729 hanya untuk flux tetap, untuk bidang plat ataupun silinder vertikal. Sekarang ini untuk silinder silinder isothermal yang horizontal, maka kita menggunakan persamaan ini. Kalau tadi kan untuk plat yang vertikal, kalau ini untuk silinder
horizontal, yang isotermal. Tinggal disesuaikan aja di masing tabel kegunaannya untuk apa. Sekarang untuk konstan, walaupun tadi si siapa tadi, lupa namanya saya, si Churchill dan Chu, nggak tahu namanya siapa sih, Chu ini susah, jangan-jangan kalau bacanya beda dengan bahasa Inggris, saya juga nggak ngerti. Nah, ini untuk permukaan vertikal atau miring ke air, untuk permukaan vertikal atau miring ke air, ini air bahasa Indonesia ya, water ya, pada kondisi flux konstan, ini dinyatakan dengan bilangan Grashof. Dengan catatan, persamaan 730 itu hanya berlaku untuk flux konstan. Ini ada QW, QW adalah flux panas konstan di seluruh permukaan plat. Nah, sekarang untuk aliran laminer, kita bisa menggunakan persamaan 731. Untuk aliran turbulen, ini semua untuk flux konstan ya, persamaan 732. Sekarang, untuk menentukan koefisien transfer panasnya, untuk aliran dan laminer, untuk khusus udara, kita bisa, ini khusus udara ya, kita menggunakan persamaan ini. Nah, kalau HC di sini adalah koefisien transfer panas lokal. Nah, kalau untuk bilangan relihnya antara 10 sampai 1 miliar ya, 1.000 juta itu 1 miliar ya. Dari ini terlalu panjang rentangnya, bilangan relih dari 10 sampai 1 miliar kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, sekarang untuk bidang datar yang vertikal, terendam logam cair, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Nanti tinggal Anda baca saja. Karena ini hanya berbicara masalah persamaan. Di buku juga seperti itu. Sekarang untuk bidang miring, maka bilangan Grashof-nya kita pakai ini. Bilangan Nusseltnya kita menggunakan ini. Dengan catatan bilangan relihnya 1 juta sampai 10 pangkat 11. Berarti berapa? 100 miliar. Nah, ini adalah bilangan Nusseltnya. Nah, semua sifat dihitung pada temperatur efektif. TE ini adalah temperatur efektif, kecuali betanya. Betanya tidak dihitung pada temperatur efektif. Ini untuk bidang miring. Persamaannya maka ada cos alfa. Alfa di sini kan kemiringannya, ya toh, kemiringannya. Maka laju kan konveksi bebas itu kan amat sangat tergantung dari gaya gravitasi toh, maka gaya gravitasinya bukan dikalikan dengan G saja, tapi dikalikan dengan, ingat, karena ini bidang miring kan alirannya di sini, padahal sifat gravitasi selalu tegak lurus dengan pusat bumi, maka gaya gravitasinya dikoreksi dengan dikalikan dengan cos alfa, ya toh, tinggal Anda baca. Sekarang kita lihat example 71. Example 71. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini kita lihat, di sini ada pemanasan dari plat vertikal dengan kondisi flux panasnya adalah tetap. Di sini ada suatu bidang datar itu di dekat furnace, di mana dia menerima panas radiasi, panas sebagai hasil panas radiasi dengan laju alir flux panas, flux panas ya betul ya, tetap sebesar 800 watt per meter persegi. Nah, ini permukaan benda kita itu adalah vertikal. Dia mempunyai tinggi 3,5 meter dan lebarnya adalah 2 meter. Plat kita ini, di belakang plat ini itu diinsulasi dan dicat dengan warna hitam.
di belakang bidang vertikal kita yang tegak ini, bidang datar tapi tegak, itu diinsulasi dan dicat dengan warna hitam. Akibatnya apa? Panas radiasinya menjadi hilang. Karena apa? Ada pengaruh konveksi yang mengalir ke udara lingkungan. Jadi efek dari energi radiasi yang diberikan ke plat tegak tadi itu akan hilang di belakang karena adanya konveksi bebas ke udara lingkungan yang suhunya dijaga tetap 30 derajat Celcius. Tentukan temperatur rata-rata yang akan dicapai atau akan benar akan dicapai oleh plat tersebut. Nah, sekarang kita tentukan delta T-nya. Delta T-nya di sini kita menentukannya dari apa? Menentukan delta T. Ingat ya, menentukan dari hukum Newton kan Q sama dengan H kali A kali delta T. Karena Q per A itu adalah flux panas, maka kan sama dengan H kali delta T. Maka ini adalah flux panas. Maka besarnya delta T sama dengan apa? Besarnya delta T ya sama dengan flux panas. Flux panas dibagi, flux panasnya dinotasikan dengan QW ya, dibagi dengan H itu sama dengan delta T. Di sini sudah diketahui flux panasnya adalah 800 watt per meter persegi dibagi dengan H. Di sini sudah dinyatakan bahwa konveksi bebas dari permukaan ke udara lingkungan ini diperoleh dari data pendekatan, ini diperoleh dari hasil penelitian, bahwa besarnya konveksi bebas dari permukaan tadi ke udara lingkungan itu adalah 10 watt per meter persegi. Ini diasumsi saja, didekati atau dihampiri. Berangka persamaan kita berapa? Besarnya delta T kita, beda suhu yang akan terjadi, itu adalah sama dengan 80 derajat Celcius. 80 derajat Celcius. Maka temperatur kita menjadi berapa? Temperatur. Ingat tadi temperatur rata-rata itu kan sama dengan apa? Kita lihat dulu sebentar ya. Temperatur rata-rata tadi kan TF itu sama dengan TF tadi karena sudah ada dinyatakan bahwa TF itu selalu sama dengan, kita lihat TF tadi mana tadi, di yang jelas itu di Genkoplis atau di sebelumnya juga ada. Biar nah, ini TF kan selalu TW dibagi dengan Tpak. TW dibagi dengan Tpak. Maka akibatnya apa sekarang? Karena di sini dan mana tadi? Nah, ini maka karena di sini yang diketahui adalah temperatur delta T dari ini kan konveksi, berarti dari dinding ke fluida, ya toh? Maka akibatnya apa? Temperatur rata-rata kita adalah 80 dibagi 2 ditambah dengan temperatur dari udara, ya toh? Temperatur dari udara. Karena apa? TW plus TB dibagi 2. Ya kan sama aja dengan ini. Maka menjadi 70 derajat Celcius. Nah, sekarang kita berdasarkan suhu 70 derajat Celcius ini, kita akan menentukan sifat-sifat dari udara. Sifat-sifat udara. Ini kan karena tadi soalnya kan untuk udara ya, untuk udara. Maka sekarang kita pakai persamaan ini. Di sini sudah diketahui viskositas kinematis. Nanti Anda bisa menentukannya pakai apendik A yang sudah saya share kemarin, boleh loh ya.
Tapi tinggal dilihat aja pada 70 viskositas kinematisnya berapa. Tinggal dilihat. Kalau di sana tidak ada viskositas kinematis, ya Anda tentukan sendiri. Karena viskositas kinematis kan sama dengan mu per rho, ya toh. Karena di sana kan tahu rho-nya, bilangan Prandtl-nya tahu. Nah, sekarang menentukan beta, karena ini untuk gas ideal, udara kita asumsi gas ideal, maka kalau betanya kan seper suhu, ingat suhunya harus Kelvin. Suhunya kan tadi, suhunya adalah 70 derajat Celcius atau 343 Kelvin. Maka beta itu adalah seperti F. Ya toh, ketemu besarnya adalah ini. Sekarang konduktivitas panas benda, konduktivitas panas bendanya itu adalah dilihat dari tabel juga 0,0295. Bilangan Prandtl-nya ada di appendix 3 tadi, A3 ada. Di sini sudah diketahui ya tadi, ini ketemu sifat-sifat fluida pada temperatur 70 derajat Celcius. Sekarang benda kita itu kan mempunyai ketinggian 3,5 meter ya. Benda kita itu mempunyai ketinggian sebesar 3,5 meter. Maka saatnya kita menentukan bilangan Grashof, ya pakai persamaan yang tadi. Beta kali G kali flux panasnya ingat, flux panasnya tadi kan 800 kali X, X-nya apa? 3,5 karena jarak vertikal. Dibagi K, konduktivitas panas, kalikan viskositas kinematis, dipangkatkan 2. Ketemu bilangan Grashof-nya adalah 2,79 kali 10 pangkat 14, ya toh? Nah, sekarang kita menggunakan persamaan 732. Persamaan 732 mana tadi? Persamaan 732 tadi kita adalah ini. Nah, ini. Sekarang ini kan berlakunya untuk aliran turbulen, ya toh persamaan ini. Ngecek aliran turbulennya di sini itu berdasarkan ini. GR kali PR. Bilangan Grashof kalikan PR. Nah, besarnya berapa? Ya, sekarang tinggal kita cari saja. Grashof kalikan Prandtl, bilangan Grashof-nya harus lebih dari 2 kali 10 pangkat 13 sampai dengan 10 pangkat 16. Apakah kita masuk rentang tersebut? Tinggal kita cari saja. Grashof kalikan Prandtl. Grashof kita tadi mana? Grashof kita adalah 2,79 kali 10 pangkat 14. Grashof kita 2,79 eksponensial 14 kalikan Prandtl kita adalah 0,7. Maka adalah 1,953 kali 10 pangkat 14 sehingga memenuhi persamaan tadi yang untuk aliran turbulen. Karena kita ketemunya adalah bilangan Reynolds-nya, bilangan Grashof kali bilangan Prandtl-nya adalah 1,953 kali 10 pangkat 14 sehingga masuk dalam rentang ini. Dan flux panas kita juga tetap. Maka kita bisa menggunakan persamaan 732. Kita bisa menggunakan persamaan 732, ya toh? Karena Grashof kalikan PR ketemunya 1,953 kali 10 pangkat 14 sehingga masuk sini. Bilangan flux konstan, fluxnya juga konstan tadi 800 per watt per meter persegi.